Selamat siang, kita berada di peternakan lebah madu Maribaya Sari Alam Legend di Pakoswara. Saat ini kita mau coba buat tutorial bagaimana cara panen madu dari lebah apicerana, tetapi dikhususkan bagi pemula. Ya, seperti apa keseruannya? Ya, kita siapkan dulu alat-alat yang harus kita persiapkan karena ini dikhususkan buat pemula. Ini yang pertama ada ini nih, wadah. Ini nih yang akan panen ini. Yang pertama wadah buat madu nih. Yang kedua apa teh yang disiapkan? Yang kedua sarung tangan khusus buat panen. Yang ketiga ini. Yang ketiga untuk tutup muka supaya menghindari sengatan di bagian wajah. Dan yang keempat ya yang jelas ini buat panen. Buat motong-motong madunya itu ya pisau. Ya, seperti apa keseruannya kita coba. Biar teteh ini pakai dulu kostum. Kurang lebih seperti ini nih kostumnya biar safety. Jadi ketika kita panen ya aman. Yang mau kita panen ini lebah ini nih, lebah serana. Kalau dilihat koloninya wah mantap nih, penuh. Seperti apa kita mulai saja. Madunya gimana teh? Ya, bisa dimulai. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong sedikit-sedikit aja perlahan teh. Yang ini dulu. Ini nih. Yang paling depan. Ya, paling depan dulu. Awas jangan ada yang kepotong, hati-hati. Simpan ini nih pakai. Awas nyimpannya. Ini bagian bawahnya teh ya? Iya. Coba lihat seperti apa madunya. Nah, seperti ini. Ya. Sebelahnya kayak gimana yang sebelahnya? Ini yang mantap. Oh, ini larvanya ada yang ke bawah ya? Harus dibuang ya? Iya. Buang sekarang? Iya. Bisa kita buang, tinggal dipotong seperti ini. Kemudian diambil. Larvanya kalau orang Jawa ini bisa dibuat masakan namanya botok tawon. Botok tawon. Iya, pakai kelapa. Jadi kalau madunya aja dipanen, jadi larvanya dipisah biar katanya dibikin botok, katanya kalau istilah makanan khas Jawa. Tinggal dibersihkan pakai sapu-sapu. Oh, sapu-sapunya emang Ya, sengaja dibuat, sengaja. bukan sapu-sapu dari ini. Madunya coba bentar teh. Wah mantap, sempurna ini. Oh, jadi seperti ini ya teh cara panennya. Untuk semua pemula semangat. Oh, jadi kalau pemula harus wajib ya pakai sarung tangan sama Iya, tutup. meminimalisir karena kita masih pemula, meminimalisir sengatan dari lebah. Ya, sip. Ini hasil panen Teh Neng nih yang katanya baru pemula. Coba panen madu lebah apicerana. Mantap, katanya mantap. Yang lebih seperti ini. Jadi bagian-bagian yang kita panen
yang sudah bisa dikatakan kata orang itu madu matang ya. Madu matang itu ini maksudnya, madu batang ini madu yang udah ditutup lagi lilin lebah. Nah ini dilapis propolis ya. Nah ke bagian bawahnya ini larvanya penuh. Nah, udah nggak kita panen, kasihan. Jadi larva ini nanti ketika dia netas, madu ini jadi konsumsi larva. Terus bagian ke sebelah kanannya ini lebih banyak larva daripada madu, itu pun nggak kita panen. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini tadi panen 2 potong. Nah 2 potong ini kalau dilihat itu ada 1 kiloan lebih. Nah ini untuk kurun waktu sekitar 15-20 hari ini yang bekas kita potong tadi, ini yang 2 potong ini nanti bakal kembali utuh seperti semula dan diisi madu seperti keadaan yang kayak seperti ini. Alhamdulillah tadi saya sudah praktek bagaimana cara memanen madu dari lebah apis cerana, tentunya didampingi oleh Pakoswara. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang mau beternak lebah tapi bingung cara panen, masih bingung, masih gamang bagaimana cara budidaya lebah, kita bisa bertanya lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya lagi ke Pakoswara. Seperti tadi cara panen untuk seperti pemula seperti saya, kita bisa menggunakan alat-alat safety untuk penutup kepala, untuk tangan supaya tidak tersengat lebah, meminimalisir ya. Untuk selanjutnya Pakoswara bagaimana cara budidaya lebah madu, kan program gubernur nih swasembada madu di Jawa Barat. Tentunya diharapkan mungkin ibu-ibu rumah tangga seperti saya ingin ternak sendiri tapi panennya bingung bagaimana caranya. Enggak, Pakoswara? Ya. Sebenarnya banyak persepsi yang salah tentang bagaimana cara budidaya ternak lebah madu ini. Kenapa sederhana gini katanya, untuk ternak ya udah kita nanam pohon, nanam bunga dan sebagainya. Nah, sedangkan hal sebenarnya untuk berbudidaya lebah madu itu sebenarnya tidak mesti seperti itu. Nah, kenapa tidak mesti seperti itu? Karena madu yang berkualitas bagus itu bukan madu yang nektar atau polennya itu disediakan, tetapi nektar dan polennya itu tersedia di alam. Makanya ada madu multiflora, itu maksudnya multiflora itu dari semua jenis tanaman hutan ya, itu tanaman hutan, nektar dan polennya diambil sama lebah ya itu. Jadi madu yang berkualitas yang baik, madu ada istilahnya madu multiflora ya dari situ. Salah satu trik atau cara bagaimana kita berbudidaya, pertama kita harus ada catatan terlebih dahulu supaya ketika kita nanti menentukan posisi untuk berbudidaya itu tidak gagal. Catatan seperti apa? Pertama kita catat vegetasi. Vegetasi itu tanaman atau sumber pakan lebah yang utama yang mengandung bipolen sama mengandung nektar. Itu di sekitaran hutan atau perkampungan yang banyak sumber pakannya harus kita catat dari Januari sampai Desember itu ada bunga apa aja yang bisa muncul yang berkesinambungan supaya hasil madu yang kita dapat juga bisa continue. Jadi kalau seandainya kenapa nih panen hanya di bulan Februari, kesananya kosong, ada lagi di Oktober, ya itu karena sumber pakannya tidak berkesinambungan. Itu yang pertama dari vegetasi atau sumber pakan lebah. Yang kedua dari bibit. Banyak sekali kita membeli bibit hitung-hitungan harga. Kok ini di orang lain kok ada yang harganya sekian, kok di sini mahal. Nah itu sebenarnya harga itu menentukan kualitas. Bagaikan kita menanam sayuran, salah satu contoh sederhananya, kalau seandainya kita nanamnya yang dari nol, berarti kita ada proses sampai dengan panen itu 3 bulan. Tetapi kalau nanamnya yang udah siapan tanam, itu prosesnya lebih cepat dari itu. Nah itu pun sama, kalau seandainya beli bibit lebahnya yang asal atau koloni kecil, otomatis untuk proses panennya itu menunggu waktu yang lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, mungkin saja tahun depan baru kita bisa panen. Karena madu yang dihasilkan banyak atau sedikitnya tergantung banyak atau sedikitnya koloni tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua maksud saya. Yang ketiga, bagi peternak atau kelompok kami yang mungkin kita bisa lebih fasilitasi lagi dari kotak, dari bibit, penentuan lokasi juga bisa kita pandu seperti apa supaya
beternak lebah ini menjadi salah satu swasembada yang benar-benar efektif pas pelaksanaan dan hasilnya pun memuaskan. Supaya program itu hanya bukan sebatas program tetapi memiliki hasil yang diharapkan. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi catatan-catatan tadi harus ada. Yang seperti yang kita dengarkan dari penjelasan Pak Koswara, itu yang paling utama itu sumber pakan ya, vegetasi alamnya itu yang utama. Yang kedua, koloninya pun harus koloni yang mapan, yang sudah siap untuk diambil madunya. Nah, yang ketiga itu Pak tadi untuk seperti stup, peralatan sebagainya itu memang disediakan, ada tersedia khusus untuk kelompok bisa madu, difasilitasi. ya, Madu Maribaya Legend Bee yang Pak Koswara pimpin. Untuk yang perorangan pun mungkin ada yang boleh untuk berkunjung, konsultasi tentang perlebahan. Sebenarnya untuk konsultasi bagaimana cara budidaya dan sebagainya, kita nggak dipatok untuk biaya, itu kita gratis, cuma-cuma. Karena kan di Madu Maribaya Legend Bee Pak Koswara ini ada beberapa lebah yang ditangkarkan, ada mellifera, ada serana, ada juga trigona. Yang menjadi ikon saat ini tren-trennya itu trigona atau yang ada istilah stingless bee, itu lebah tak bersengat. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk perbincangannya kali ini Pak. Mungkin untuk part selanjutnya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti kita beralih ke trigona ya Pak ya? Ya, bisa. Sekian perjumpaan kita kali ini. Untuk yang mau penjelasan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, mangga hubungi Madu Maribaya Legend Bee. Bisa searching di Google atau bisa lihat di YouTube Madu Maribaya Sari Alam Legend Bee Pak Koswara, atau bisa juga di kontak personnya di 0821 27500 195 atau 0821 3033 4800. Mungkin seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.